Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu di dalam doa pagi pada hari ini. Kita akan mulai pertemuan kita pagi ini. Kita mau datang kepada Bapa kita di surga.
Mari kita bersama berdoa. Kami bersyukur buat hari yang baru, hari yang Kau berikan kembali buat kami. Datang bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Biar setiap kami yang datang, layakkan kami dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Biar setiap pertemuan kami dengan Engkau pagi ini mendapatkan satu pencerahan buat kami, bahwa kami harus hidup lebih benar, lebih berkenan. Dan karenanya kami mau belajar mengasihi Engkau. Hadir bersama kami pagi ini. Dan di dalam Engkau saja penghormatan, kemuliaan kami naikkan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Kita angkat pujian, Dia sungguh indah. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib. Dia mulia. Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Kembali katakan dengan sungguh, Dia sungguh indah. Pandang Dia, angkat hatimu. Dia yang melayakkan kita datang kepadanya. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Katakan dengan sungguh, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan hidupnya, amin, berikan nyawanya untuk selamatkanku. Pandang Dia, sambutlah yang mulia, amin, haleluya. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Mari sekali lagi naikkan pujian ini dengan sungguh. Dia sungguh indah. Benar Engkau sungguh indah buat kami Tuhan. Tidak ada yang lebih indah selain Engkau. Dia ajaib, Dia mulia, Dia Engkau mengasihi kami lebih dari yang lain. Amin. Oh, dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambut
Hargai Dia yang ada di hadapanmu. Amin. Haleluya. Tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia kami naikkan pujian, kuasa dan hormat hanya bagimu. Ku angkat tanganku, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sekali lagi katakan, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia kami naikkan pujian, hormat kami. Haleluya. Ku angkat tanganku, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, amin. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sekali lagi katakan dengan sungguh. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kami yang mengasihimu, kami yang mengasihimu, mencintai Engkau Tuhan lebih dari yang lain. Kau yang layak dipuji, layak disembah. Kau pemilik hidup kami. Angkat hatimu, bawa syukurmu di hadapan Dia, Dia yang selalu ada buat engkau dan saya. Katakan syukur, haleluya. Terima kasih, oh, haleluya. Haleluya. Terpuji namamu. Terima kasih, terima kasih Tuhan, Kau penolong hidup kami. Jika Bapak, Ibu, Saudara mempunyai pergumulan, mari datang kepada Allah. Dia yang menolong hidupmu, Dia yang akan memberikan kelegaan buat engkau dan saya. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada ya Bapak Ibu yang sakit. Jangan kecewa kepada Tuhan. Kalau hari ini engkau mengalami pergumulan yang paling berat, percayalah dengan iman, Yesus terlebih besar dari masalahmu. Yesus terlebih besar dari pergumulanmu. Pandang Dia. Haleluya. Kau menolong kami.
beri kekuatan menolong kami melewati gunung persoalan, melewati gunung pergumulan. Kau beri kemenangan. Mari pandang Dia, jangan pernah menyerah, datang kepada Dia. Kalau hari ini doamu belum terjawab, mari dapatkan hikmat-Nya. Itu membuat engkau lebih mengandalkannya hari lepas hari. Andalkan Dia dalam pergumulanmu, dalam masalahmu, dalam persoalanmu. Cari perkenanan-Nya, biar kita semua boleh datang dan mendapati Tuhanlah gunung batu pertolongan. Tidak ada yang lain yang dapat kami andalkan. Engkau yang terlebih besar. Mari angkat pujian. Oh, terima kasih. Haleluya. Katakan Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Katakan dengan iman, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Selama-lamanya. Katakan kembali, angkat hatimu. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Inilah kami anak-anak-Mu Bapa. Engkau Allah yang menolong kami. Engkau yang terbesar di dalam hidup kami. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Selama-lamanya. Kembali angkat hatimu. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Kami mau mengikut Engkau. Kami mau mengiring Engkau Tuhan Yesus di dalamku. Yesus terlebih besar. Amin. Besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Selama-lamanya. Sekali lagi katakan dengan iman. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Haleluya.
terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Biar Engkau semakin bertambah-tambah dan kami semakin berkurang. Biar kami mau belajar sesuatu dari renungan firman-Mu. Nasihati kami ya Tuhan. Kami siap mendengar. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, dari dulu sampai sekarang orang bicara, zaman sekarang susah. Saya belum pernah mendengar orang bicara, zaman sekarang gampang hidupnya. Gak ada, saudara. Dunia ini penuh dengan penderitaan. Oleh sebab itu, hanya orang yang berhikmat, yang takut akan Tuhan, yang akan bisa mengatasi penderitaan di dunia ini. Bukan karena dirinya kuat, bukan. Ya, mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini. Berbicaralah kepada setiap kami melalui mulut hamba-Mu ini. Layakkan setiap kami untuk mengerti dengan benar, sehingga kami boleh berubah. Mohon pertolongan-Mu, sebab natur dosa itu begitu mengganggu. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, penderitaan zaman ini itu merupakan realitas dan selalu relevan dalam setiap zaman. Ya, kita hidup di zaman yang penuh penderitaan dari dulu. Ada banyak perang, ada inflasi, harga naik kencang, ada penyakit. Baru-baru ini kan berapa tahun yang lalu, COVID, wabah seluruh dunia, keluarga retak, hamba Tuhan pun tidak luput dari air mata, saudara. Ya, setiap orang cepat atau lambat akan bertemu dengan yang namanya penderitaan. Tapi yang membedakan adalah bukan seberapa berat penderitaannya, tapi bagaimana kita memaknainya. Itu yang lebih penting. Kita baca dulu ya, Roma pasal 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi kalau kita memperhatikan atau fokus pada masa depan, kemuliaan yang akan kita terima itu jauh melebihi penderitaan zaman ini. Artinya penderitaan zaman ini tidak ada artinya sama sekali. Ya. Nah, untuk itu diperlukan pengertian yang benar, menambah kekuatan kita menghadapi penderitaan kita, ya. Jadi kalau kita ditanya mengapa ada penderitaan di dunia ini, diizinkan Tuhan. Kenapa? Karena dosa sudah merusak. Itu ya. Jadi dosa inilah penyebab utamanya menjadi ada penderitaan. Sebelumnya tidak ada. Dunia ini tadinya sempurna, tapi rusak oleh dosa. Dosa bukan hanya memisahkan manusia dari Tuhan, tetapi juga membawa kutuk dan kerusakan kepada seluruh ciptaan. Alam menjadi bergelorak, bencana alam, penyakit muncul, hubungan antar sesama rusak. Semuanya akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Jadi penderitaan itu bukan bagian dari rancangan awal dari Tuhan. Tuhan tidak merancang penderitaan, tapi konsekuensi dari Tuhan yang telah jatuh, dunia yang telah jatuh. Itu jadi konsekuensi daripada masuknya dosa ke dalam dunia ini. Makanya ada penderitaan. Yang kedua, penderitaan itu terjadi memang diizinkan Tuhan
Untuk apa? Untuk memurnikan iman kita. Apakah kita hanya mau ikut Tuhan kalau sedang baik-baik saja? Atau kita ikut Tuhan apapun keadaan kita, mau susah, mau senang, gitu ya. Jadi untuk memurnikan, ketika kita diproses lewat penderitaan. Jadi penderitaan bisa dianggap seperti sekolah iman. Tidak ada iman yang kuat tanpa ujian yang berat, gak ada. Seperti emas yang dimurnikan oleh api, demikian juga iman kita dibentuk melalui penderitaan. Ya. Nah, jadi seperti orang yang membuat perhiasan, ketika memurnikan itu kan dipanaskan, ya kan? Ada prosesnya, Saudara, melalui panas api. Nah, kalau manusia dibersihkan imannya, dimurnikan, dikuduskan lewat api, tanda kutip, penderitaan. Begitu, Saudara. Nah, yang poin ketiga. Karena Tuhan mengizinkan penderitaan itu terjadi untuk tujuan yang lebih besar. Jadi kadang-kadang manusia itu tidak mau berubah. Sudah ada di zona nyamannya. Makanya diguncang oleh penderitaan. Untuk tujuan yang lebih besar. Ya. Makanya dalam Roma pasal 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya tentunya. Jadi penderitaan seringkali tidak bisa dimengerti, tapi bisa, kalau kita punya iman, kita akan tahu bahwa suatu hari akan ada tujuan yang lebih besar. Begitu. Seperti Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya. Tapi ternyata itu tujuannya besar. Di penjara tanpa salah, tapi akhirnya menjadi alat penyelamat bagi bangsanya Yusuf. Ya, jadi apa yang tampak seperti kutuk di awal, ternyata itu bisa juga sebenarnya pintu rencana Tuhan. Jadi jangan cepat-cepat menilai, saudara. Ya. Nah, yang berikutnya lagi, kenapa terjadi penderitaan? Karena dunia membenci terang. Makanya kita benar pun kita akan diserang. Pasti, saudara. Semakin kita hidup dalam terang, semakin kita kontras dengan dunia ini. Beda banget. Makanya banyak orang tidak akan suka. Jadi apa yang kita lakukan, saudara? Kalau kita tahu bahwa penderitaan ini pasti ada. Ya, yang pertama kita nggak usah menyangkal bahwa penderitaan itu tidak ada. Nggak usah ngajarin kalau ikut Tuhan Yesus nggak pernah menderita. Oh, salah itu malahan. Justru ikut Tuhan Yesus akan menderita. Menderita yang benar. Penderitaan yang mendatangkan keselamatan. Ya. Jadi yang pertama, akui, jangan menyangkal adanya penderitaan. Jadi kalau kita dilanda penderitaan itu biasa, memang ada. Ya. Yang kedua, kita perlu belajar kalau terjadi penderitaan, belajar melihat dari perspektif yang berbeda dari kekekalan. Mengapa Tuhan izinkan penderitaan ini terjadi? Kita lihat kekekalan, bahwa penderitaan yang sekarang ini nggak ada apa-apanya dibandingkan kemuliaan kelak yang akan kita peroleh di surga kekal nanti. Ya. Jadi penderitaan itu diizinkan Tuhan supaya ketika kita menderita, kita malah lari kepada Tuhan. Sebagian orang menderita gantung diri seperti Yudas, frustasi. Salah. Justru ketika terjadi masalah, terjadi penderitaan, kita makin dekat Tuhan. Begitu. Sebab tidak ada satupun pribadi di dunia ini yang kepadanya kita bisa bergantung, nggak bisa. Ya, tidak bakalan bisa, saudara. Makanya kita tidak boleh menyerah dengan keadaan kita. Kita tidak boleh berpikir negatif bahwa penderitaan berarti aku berdosa karena mengalami penderitaan. Tidak juga. Penderitaan bisa terjadi karena kita menjadi terang dunia, menjadi garam dunia. Kita menjadi saksi Kristus, dimusuhi. Kita tidak salah apa-apa, dimusuhi. Nah, seperti itu. Jadi, bahkan Alkitab berkata,
kita semua dikaruniai bukan hanya untuk percaya, tetapi untuk menderita. Nah, menderita yang bagaimana? Bukan menderita karena kesalahan kita, menderita karena Kristus. Itulah penderitaan yang menyelamatkan. Gitu ya saudara ya. Jadi mulai sekarang kita harus dewasa. Kalau terjadi masalah atau penderitaan, ya itu biasa saja, memang harus ada penderitaan di dunia. Pasti ada maksud saya. Tetapi ketika kita menghadapi permasalahan, persoalan yang kita tidak tahu atau belum tahu solusinya, kita justru mendekat kepada Tuhan. Itulah solusi terbaik. Sebab saudara kalau tidak mendekat kepada Tuhan, saudara mau dekat kepada siapa? Saya mau tanya. Tidak ada pribadi manapun yang kita bisa bergantung kepadanya. Gitu ya saudara ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah kami boleh belajar setiap pagi, mendengar firman-Mu dan mengerti dan melakukannya. Kami mengucap syukur untuk GMM, Gereja Mula-Mula. Tuhan pakai terus menjadi terang bagi dunia ini, menjadi garam bagi dunia ini. Terima kasih, hamba mengucap syukur untuk para pelayan Tuhan, untuk jemaat Tuhan dimanapun yang mendukung pekerjaan-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.